Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudia Sari. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang nutrisi ibu hamil. Apa yang dimaksud dengan nutrisi pada ibu hamil? Nutrisi atau gizi ibu hamil adalah makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi selama kehamilan, yaitu dengan porsi 2 kali makan orang tidak hamil. Kebutuhan gizi masa kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. Apa saja manfaat bagi ibu hamil? Apa saja manfaat nutrisi pada ibu hamil? 1. Memenuhi kebutuhan zat gizi ibu hamil pada janin. 2. Mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. 3. Membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. 4. Mengatasi permasalahan selama kehamilan. Di sini juga ada 5 nutrisi penting yang paling dibutuhkan saat hamil. Jadi pada ibu hamil itu dibutuhkan nutrisi apa saja sih yang paling penting? Yang pertama ada folat dan asam folat. Yang kedua kalsium, ketiga vitamin D, keempat protein, dan kelima zat besi. Di sini saya akan menjelaskan apa manfaat nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dan bagi ibu hamil. Nutrisi adalah faktor penting yang mempengaruhi tumbuh kembang janin sejak awal kehidupan. Karena nutrisi yang tepat dan seimbang mendukung perkembangan otak, sistem daya tahan tubuh, dan pertumbuhan janin sejak dalam kandungan agar tetap optimal. Ada 6 nutrisi wajib untuk lansia yang perlu Anda ketahui. Jadi bukan hanya ibu hamil, tapi ibu lansia pun juga membutuhkan nutrisi, yaitu ada protein, karbohidrat, lemak, serat salah, vitamin dan mineral. Yang keenam, air. Apa yang terjadi jika ibu hamil kekurangan nutrisi? Menurut sebuah penelitian, kekurangan nutrisi selama kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi di tahun-tahun awal kehidupannya. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko bayi mengidap obesitas, diabetes, dan komplikasi metabolisme lainnya, seperti penyakit hati dan lain-lain. Mengapa nutrisi sangat dibutuhkan? Nutrisi adalah zat kimia yang sangat diperlukan oleh tubuh dan berfungsi sebagai bentuk energi. Energi dalam tubuh berfungsi untuk memelihara dan membangun jaringan dalam tubuh. Nutrisi terdapat dalam makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Di sini juga ada beberapa tips untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil. Yang pertama, makanan dalam porsi kecil tapi sering dengan tujuan meningkatkan protein untuk ibu hamil. Yang kedua, makan perlahan dan kunyah makanan secara perlahan. Yang ketiga, konsumsi makanan mengandung asam folat untuk ibu hamil. Yang keempat, mengonsumsi jahe. Di sini juga ada penyebab nutrisi tidak sampai ke janin, yaitu kondisi yang dikenal juga dengan IUGR atau intrauterine growth retardation. Ini sering disebabkan oleh gangguan pada plasenta, misalnya akibat preeklamsia, eklamsia, atau kehamilan kembar. Baik, di sini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, tadi ada beberapa ibu-ibu yang bertanya. Di sini saya akan membacakan pertanyaannya dan jawabannya. Yang pertama, kapan janin menyerap makanan ibu? Jadi, pada usia 8-12 minggu, ketika plasenta telah terbentuk, plasenta akan menjadi sumber nutrisi utama bagi bayi. Proses pencernaan ibu hamil sebenarnya sama seperti kita. Sama seperti orang yang tidak hamil.
Hanya saja, ketika nutrisi telah diserap ke dalam aliran darah, gizi akan melewati plasenta dan mengalir ke pembuluh darah menuju tali pusar. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara janin mendapatkan nutrisi dan oksigen? Di sini saya akan menjawab. Selain makanan, bayi juga mendapatkan oksigen melalui plasenta. Plasenta atau ari-ari adalah penghantar makanan dan oksigen untuk janin. Tapi, tanpa plasenta, bayi tidak bisa makan atau bernafas. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi status gizi pada ibu hamil? Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil, di antaranya umur, berat badan, suhu lingkungan, aktivitas, status kesehatan, pengetahuan zat gizi dalam makanan, kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan, dan status ekonomi. Sekian tanya jawabnya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau masih banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.